Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, selamat siang anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran biologi. Materi kita hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah. Anak-anak, adakah yang tahu apakah sistem peredaran darah itu? Kemudian, organ apa sajakah yang berperan dalam sistem peredaran darah? Lalu, bagaimana proses terjadinya peredaran darah? Ya, anak-anak, sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Komponen dari sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan kapiler. Pembuluh darah terdiri dari arteri dan vena. Di sini dapat kita lihat ada dua jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang berwarna merah itu adalah arteri. Kemudian pembuluh darah yang berwarna biru itu adalah vena. Nah, anak-anak, organ pertama yang bekerja dalam sistem peredaran darah yaitu adalah jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah beredar ke seluruh tubuh. Terletak dalam rongga dada, kemudian ukurannya jantung itu sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, anak-anak, bagaimana kerja jantung? Jantung harus bekerja 24 jam setiap hari untuk memompa darah. Pada waktu jantung bekerja, terjadi gerakan mengembang dan mengempis secara bergantian akibat kontraksi otot jantung. Denyutan jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di tubuh kita. Berikut ada cuplikan bagaimana kerja jantung. Dicermati ya. Darah dapat mengalir di seluruh tubuh karena dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau biasa disebut dengan ventrikel, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kanan terletak di bagian atas, sedangkan bilik kanan terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup trikuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup trikuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung lainnya.
Nah, itu cuplikan dari kerja jantung. Nah, anak-anak, bagian-bagian jantung bisa kita lihat di sini ada 4 bagian. Yang bagian atas itu terdiri dari serambi kanan atau atrium kanan, kemudian ada serambi kiri atau atrium kiri, dan bagian bawah itu ada bilik kanan dan bilik. Yang kedua, anak-anak, ada yang disebut sebagai arteri atau pembuluh nadi. Seperti yang kita dengarkan tadi, pembuluh darah dalam sistem peredaran darah terdiri dari dua, yaitu yang pertama arteri dan pena. Arteri sering kita sebut sebagai nadi. Merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri menjalar dari jantung menuju seluruh bagian tubuh. Penjalaran arteri ke seluruh tubuh dan organ akan membentuk arteriola. Percabangan dari arteriola akan membentuk kapiler-kapiler atau pembuluh darah yang halus. Nah, anak-anak, berikutnya ada pembuluh pena. Pembuluh pena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah dari tubuh menuju jantung. Percabangan pena membentuk penula yang membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh. Gangguan berikutnya ada yang sering kita sebut sebagai penyakit hipertensi. Penyakit ini keadaan di mana sistol darah lebih tinggi dari 120 mmHg dan tekanan diastolnya lebih dari 80 mmHg, sehingga otot jantung bekerja lebih keras yang pada akhirnya memperbesar jantung khususnya bilik kiri. Yang kedua ada kebalikan dari hipertensi, yaitu hipotensi. Hipotensi keadaan di mana sistol darah kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Suplai darah ke otak menjadi berkurang. Yang terakhir ada yang disebut sebagai arteriosklerosis, di mana penebalan dinding arteri akibat timbunan lemak, gula dan lain-lain sehingga menyebabkan dinding arteri menjadi lebih keras, tebal dan kurang lentur. Sekian anak-anak pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah pada pertemuannya kita akan bertemu kembali. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.